Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 15 Juli 2025. Beberapa emiten dari sektor properti manggung menguat cukup lumayan. Apakah ini pertanda bahwa BI rate akan tetap pada saat bulan Juli yang mana sedang dilaksanakan rapat? Ya, dari kontan juga ada berita sejak tanggal 15 Juli 2025 bahwa Bank Indonesia memang diprediksi akan mempertahankan suku bunga pada rapat Dewan Gubernur yang dilaksanakan 15 dan 16 Juli. Suku bunga ini bertanda baik untuk beberapa emiten yang cukup terpengaruh dengan adanya suku bunga, termasuk dari sektor properti. IHSG kita menguat pada perdagangan hari ini 0,61%, value transaksi 15 triliun, dengan foreign sale 4,4 triliun, foreign buy 4,1 triliun. Emiten-emiten yang diakumulasi oleh asing ada beberapa diantaranya, mulai dari BBRI ya, bertanda cukup baik, BI rate tampaknya tetap 195 miliar diakumulasi asing, WIFI 159 miliar. Cukup bagus sekali akumulasinya, WIFI sepertinya bertanda akumulasi yang cukup serius dan potensial menguat cukup besar. Ini seperti Antam sebelum rally tampaknya. Kemudian INDF 102 miliar, PGO 44 miliar, BRIS 33 miliar, INET 28 miliar, BBCA 28 miliar, MDKA 25 miliar, UNTR 23 miliar, GOTO 21 miliar, dan seterusnya. Lalu emiten yang didistribusi masih BMRI kembali 275 miliar, namun sudah mulai berkurang, kemarin 1 triliun. Cuan 160 miliar, Brent 139 miliar, cukup besar. Asing jualan di BRPT juga 125 miliar, ICP 75 miliar, SSIA 72 miliar, BRMS 55 miliar, PANI 46 miliar, TLKM 30 miliar, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang masih melanjutkan penguatannya menuju ke resisten berikutnya di 7250-an. Ya, jika sampai ke sini belum mampu menembus, potensi koreksi karena kondisinya juga sudah menguat cukup tinggi. Kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari GPSO. GPSO hari ini hit TP. Kita buat contoh untuk perdagangan hari ini, dan hari ini sempat menguat sampai 420. Selamat kalau ada sebagian spekulasi buy GPSO. Tampaknya sudah mulai cukup menarik. GPSO akumulasi juga sudah cukup bagus meskipun tampaknya closingan. Volume 3 hari terakhir menunjukkan minat beberapa trader di GPSO selama bertahan di atas 380, potensial menguat masih cukup besar ke 450 sampai 520. Ini resistennya saat ini ada di 430 ya. Jika berhasil berikut 430, potensi rally cukup kencang untuk GPSO. Bisa ke resisten berikutnya di 460 kalau breakout. Jika breakout dari 430-nya. Kemudian Eral cukup solid penguatannya. Pada perdagangan hari ini sempat koreksi sampai 352, namun kemudian menguat ke 386. Kondisinya sudah overbought, namun jangka menengah ini kondisi cukup uptrend, sehingga jika tertarik untuk hold jangka menengah di Eral, bisa cicil-cicil kalau ada koreksi kembali ke 360. Kalau ada yang spekulasi buy tadi di 360, masih bisa di hold selama bertahan di atas 520. 520 saat ini menjadi support kuat, tampak akumulasi AO juga cukup bagus. Potensial breakout 400 cukup besar untuk Eral. Kemudian energi pada perdagangan hari ini lanjut menguat, hit TP kita buatkan turning point untuk perdagangan hari ini dan sempat terkoreksi sampai ke 360. Ya, malah dapat diskon. Kalau ada yang spekulasi buy di 360, 362, harusnya sudah floating profit dan sudah hit TP. Akumulasi makin bagus, ada MG, ZP, II,
Ya, volume masih bagus, cukup solid volume dari ENRG sehingga potensial ke 400 sampai 450 cukup besar. Ini ke 430-an bisa, kemungkinan besar. Untuk jangka menengah ya, target berikutnya dari ENRG. Selanjutnya SCMA. SCMA pada perdagangan ini berhasil menguat cukup bagus. Sebelumnya kita buat yang trending line untuk perdagangan 10 sudah hampir sampai TP dikit, kemudian koreksi sampai EMA 20, tertahan EMA 20, hari ini rejection dari EMA 20, potensial menguat sampai 165, 170 cukup besar jika polanya seperti ini. Ini low, higher low, higher low. Potensial cukup uptrend untuk SCMA, apalagi sudah berhasil breakout MA 20-nya. Akumulasi juga cukup bagus, ada YPP, silahkan di hold. Bagi yang punya SMA dari harga bawah, untuk jangka menengah cukup bagus SCMA. Kemudian TAPG. TAPG hit TP pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy TAPG. Kita buat yang terima untuk perdagangan 11 Juli. Hari ini hit TP 5%, bahkan sempat menguat sampai ke 1220. Akumulasi ada BKCCP masih cukup bagus akumulasinya. Sekilas potensial masih bisa lanjut menguat, kondisi strong uptrend. Momentum masih cukup bagus. Masih bisa di hold bagi yang punya dari harga 1100-an. Selama bertahan di atas 1100 bisa di hold ya. Harusnya saat ini 1100 menjadi support kuat dari TAPG. Kalau turun dari situ bisa pertimbangkan TP, koleksi lagi di dekat MA 20-nya. Kemudian APLN dari sektor properti yang menguat hari ini 4,4%. Tampak cukup lagging pergerakannya APLN. Akumulasinya cukup bagus, ada CC, MGCP, potensial menguat cukup besar. Ini kita buat yang terima di sini, ITP kebentuk EMA 200, koreksi. Kita buat yang terima di sini ternyata bawa koreksi sampai 88, 87, sudah mulai ada rejection. Potensial kembali ke 100 cukup besar. Harapannya bisa breakout EMA 200-nya dan kembali uptrend untuk APLN. Bisa kita buat yang terima ulang untuk APLN dengan support di 90. TP2 di 99. Selanjutnya BTPS CTRA. BTPS strong uptrend masih lanjut menguat sesuai gambaran kita bahwa BTPS ini breakout ascending triangle, maka menarik ya untuk sebagai spekulasi buy. Sebelumnya kita buat yang di sini dan hit TP, lalu kita buat yang menulang karena berhasil breakout dan true breakout. Benar true breakout bahwa koreksi tertahan 520 menguat sedikit lagi hampir sampai TP 5% dari last price. Last price-nya di sini. Kalau ada yang cicil-cicil sampai 1.300 bahkan harusnya sudah floating profit lumayan. Akumulasi hari ini bahkan cukup bagus. Ada BBCP. Jika kita lihat akumulasi asing sangat bagus ya. Ini akumulasi asing sangat bagus. Di harga atas diakumulasi sehingga masih potensial strong uptrend untuk BTPS 1.500 kemungkinan besar tercapai untuk BTPS. Selamat kalau ada yang masih hold BTPS dari saat kita buat channel di sini dan di sini. Kalau di saat ini bisa di hold selama bertahan di atas 1350 untuk BTPS atau selama bertahan di atas MA 20-nya. Dan CTRA, properti lagi yang mulai menguat.
CTRA menguat disertai asing keluar 19 miliar. Akumulasi ZP AZAK. Cukup sideways pergerakannya, namun volume pada perdagangan hari ini cukup solid. Kalau mau spekulasi buy silahkan selama bertahan di atas 900. Support dari CTRA saat ini di 900. CTRA kita masukkan dari main. Bisa cicil-cicil. Karena targetnya untuk jangka menengah. 1030 TP2 di sekitar EMA 200 kemungkinan bisa tercapai untuk CTRA. Kita tandai. Selanjutnya ada MPPA TOWR. MPPA cukup menarik. Untuk MPPA secara fundamentologi tampak distribusi, namun setelah berhasil breakout dengan pola double bottom cukup solid. Pada perdagangan 14 Juli koreksi minor, volume kecil. Hari ini menguat dengan volume besar. Potensial kembali menguat ke 65 ke 70 cukup besar. Ya, masih bisa di hold bagi yang punya nilai ke bawah. Silahkan diatur take profitnya selama bertahan di atas 57. Harusnya masih lanjut menguat untuk MPPA. Kemudian SRTG. SRTG hit TP sehari pada perdagangan hari ini. Kita buat nyontek untuk perdagangan hari ini dan hit TP. Akumulasi ada LG YU ZP cukup bagus. Potensial menguat ke 1750 cukup besar. Ya, jangka menengah tampak mulai cukup bagus. Ini jika kita lihat low, higher low, potensial ke 1750, 1800 cukup besar. Bisa di hold bagi yang ada spekulasi buy hari ini di SRTG. Selama bertahan di atas 1600 masih bisa di hold ya. Kemudian nice. Nice sudah mulai tampak rejection pada perdagangan hari ini dengan volume yang cukup lumayan. Secara fundamentologi tampak distribusi oleh MGPOAG. Secara teknikal ini belum benar-benar sampai di Fibo. Ya, belum benar-benar sampai di Fibo 50 di 440, Fibo 61 di 400. Sehingga kalau ada yang mau untuk swing bisa tunggu koreksi makin dalam lagi di nice ya. Yang jelas ini sudah mulai ada tanda-tanda rejection, ini masih cukup bagus. Namun penguatan dengan 15 Juli ini tampak penguatan saat untuk bisa turun lagi. Sehingga kalau mau cicil-cicil ya bisa cicil di 480, 460, 440 seperti itu. Kalau ada yang mau spekulasi buy nice untuk jangka menengah. Kondisinya cukup bagus, strong uptrend. Ledakan volume harusnya tidak berhenti sampai di sini dan bisa lanjut sebulan 2 bulan ke depan untuk nice. Kemudian SMRA. Properti yang juga menguat SMRA. SMRA hit TP kita punya terima sejak perdagangan 1 Juli. Koreksi sampai ke support yang kita buat, tertahan. Mencoba breakout EMA 20 dan hari ini breakout EMA 20. Dengan volume cukup bagus, akumulasi masih biasa. Sehingga masih ada kesempatan untuk sebuah trend belum spekulasi buy. Emiten properti ini tampak cukup menarik SMRA ya. Secara teknikal sudah berhasil breakout EMA 20, breakout resisten sebelumnya di 380. Harusnya breakout 400 dan bisa ke atas 450, 500 semoga. Jangka menengah panjang untuk SMRA. Lalu ada ASA, Excel. ASA hit TP breakout ya, sesuai bahasan kita bahwa potensial menguat cukup besar untuk ASA dan pada benar ini berhasil breakout resisten di 780. Secara fundamentologi tampak distribusi ternyata
Sudah sampai ke resisten yang sebelumnya gagal ditembus beberapa kali 815. Namun kondisinya berbeda sebab sebelumnya di sini kementok EMA 200 koreksi. Bentuk koreksi ini sudah berhasil blok EMA 200 dalam kondisi strong uptrend. RSI-nya juga cukup bagus, selama bertahan di atas EMA 20 masih bisa di hold untuk asa. Kita buat yang terminal sejak beberapa waktu yang lalu ketika koreksi di sini. Kemudian Excel. Excel berhasil breakout sideways yang cukup panjang, menguat 7% pada perdagangan hari ini dengan akumulasi yang cukup solid. YUBB ya. Akumulasinya cukup lebar untuk Excel ini sejak bulan apa nih? Juni 2024. Wow. Setahun. Setahun sideways, gagal breakout 2300 ya. Gagal breakout 2300 dan pada perdagangan hari ini berhasil breakout 2300. Cukup solid breakoutnya, closing di 2490. Dengan breakoutnya Excel pada perdagangan hari ini, harusnya ini menjadi tanda-tanda yang cukup bagus untuk Excel bisa lanjut menguat sampai 2600 ke atas. Akumulasinya bahkan sangat bagus sekali. Kita masukkan trading plan untuk Excel. 2300 supportnya. TP2 di 2620. Bisa cicil-cicil beli. Untuk Excel jangka menengah harusnya cukup menarik. Kemudian Suri. Fast. Suri hit TP kita sehari. Kita bagian terima perdagangan hari ini dan langsung jalan. Selamat kalau ada sebagian spekulasi buy Suri. Kita bagian terima di sini koreksi minor hit TP kemarin. Kemudian kemarin masih cukup bagus, kita bagian terima menurang dan hit TP hari ini dengan akumulasi ada YPBK. Biasa saja akumulasinya. Namun ini strong uptrend ya, sesuai bahasan kita kemarin bahwa potensial ke 100 cukup besar, apalagi ini baru saja breakout pola bullish flag. Setelah breakout pola bullish flag, Suri potensial ke 100, potensial ke 105. Masih bisa di hold kalau ada yang spekulasi buy hari ini. Kemudian doh. Doh pada perdagangan hari ini menguat 8,9%. Closing di 99, sempat breakout resisten psikologi 100 sampai ke 108. Namun closingnya di bawah turun. Secara bandarmogi bahkan tampak distribusi oleh YBCP yang nampung DRZP. Terjadi ledakan volume di DOH. Secara teknikal jika berhasil breakout 100, maka potensial kembali ke 105, 108 ya. Ini low, higher low. Breakout EMA 20 harusnya juga berhasil breakout EMA 50 dan bisa menguat sampai ke 110 ke atas seperti sebelumnya di sini. Di sini breakout EMA 20 sideways sebentar, kemudian rally. Harapannya ini berhasil breakout EMA 20 dan berhasil rally kembali. Apalagi volume juga cukup bagus, harusnya masih banyak yang tertarik untuk spekulasi buy di DOH. Kemudian PGO, MBMA. PGO masih lanjut menguat, selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah. Kita buat yang terima sejak di sini. Profit 22% kalau yang masih hold dari harga 1340-an. DP 5% di sini, koreksi minor, kemudian rally. Akumulasi ada AK, PD, BK cukup bagus. Namun saat ini sudah sampai ke resisten ya. Bisa pertimbangkan band weakness kalau ada koreksi di PGO. Penguatan cukup solid. Pertanda bahwa masih akan lanjut menguat 1800 ke atas kalau polanya seperti ini.
Harusnya seperti itu kalau secara teknikalnya. Kemudian MBMA Asri. MBMA masih lanjut menguat pada perdagangan hari ini, bahkan menguat 13%. Akumulasi masih cukup bagus, RFBB AK ya. Selamat kalau ada yang spekulasi MBMA. Sudah kita buat yang terminal sejak 360-an. Harusnya floating profit lumayan ya. Ini dari 360, 56%. Kita buat yang terminal lagi di sini 37%. Kita buat yang terminal lagi di sini 42%. Berkali-kali kita buat yang terminal di MMA. Harusnya bisa jadi kesempatan untuk akumulasi ya. Trading plan yang kita buat bisa jadi pertanda untuk sebagai bisa akumulasi untuk jangka menengah. Beli di sini jalan, kemudian kita trading plan, ini saatnya average up, bawah turun, saatnya average down, naik, average up lagi seperti itu. Harusnya akumulasi yang cukup besar kalau ada sebagai yang hold jangka menengah. Floating profitnya juga lumayan. Masih cukup bagus, potensial ke 600 cukup besar. Volume sudah sangat bagus sekali MBMA. Nah, itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.